Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bimati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali. Kangen memang rasanya, sudah lama tidak silaturahmi secara khusus ya, kayak teman-teman seperti yang dulu-dulu. Terlebih lagi sekarang Greyhound itu sudah ditutup ya. Dulu saya naik Greyhound ke Edmonton ya, tapi alhamdulillah sudah, ya alhamdulillah sudah ditutup. Dan ya alhamdulillah, seperti Pak Rendra tadi sampaikan, kita masih bisa bersilaturahim lewat online ya, lewat Zoom ini. Ya, jazakallah khairan Pak Rendra yang sudah memperkenalkan saya. Pertama, saya sebagai dai ya. Nah, nuduat qabla kulli ya, saya ini dai sebelum sebagai researcher ya. Karena memang betul sejak SMA saya sudah alhamdulillah diperkenankan Allah untuk sama-sama menyeru kepada kebaikan ya, secara berjamaah, bukan cuma seorang diri, melalui aktivitas di kerohanian Islam atau rohis ya, di SMA sampai di kuliah ya, sampai di Jepang juga, semuanya terlibat dalam aktivitas tersebut. Dan mengiringi aktivitas tersebut adalah profesi tadi sebagai peneliti ya, sebagai saintis, sebagai ilmuwan. Kebetulan bidang saya molecular biology di neuroscience, dan sekarang sedang mendesain obat protein untuk penyakit autis ya. Mohon doanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk umat ini insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 2 hari lagi ya, kurang lebih sekarang insya Allah 10 Rabiul Awal, kita akan masuki Maulud Nabi Muhammad SAW. Regardless ya kontroversi dari peringatan Maulud Nabi, saya ingin meng-highlight masalah mengenang kembali Rasulullah SAW ya, Rasul kita, teladan kita, kekasih kita yang kita cintai, yang telah membimbing kita pada agama ini ya, yang telah memberikan keindahan tadi ya, tayangan anak-anak kita yang hafal Al-Quran ya. Tanpa Rasulullah SAW kita tidak akan bisa melihat tayangan tadi ya. Kita tidak tahu di mana saat ini ya. Tapi karena Rasulullah SAW yang telah membimbing kita umatnya ya, mendoakan kita ya, dan insya Allah nanti akan membela kita di yaumil hisab. Saat ini kita bisa berkumpul di majelis ini. Saat ini anak-anak kita juga ikut berkumpul di majelis ini. Anak-anak kita ikut melestarikan apa-apa yang dilestarikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ya, yaitu hafalan Al-Quran, memorisasi Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti yang saya katakan tadi, meskipun saya diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang tauhid, tapi saya tetap ingin menyampaikan pembukaan tentang Rasulullah SAW ini ya. Bagaimana yang disebutkan Allah di surah Al-Ahzab ayat 31 ya. Laqad kana lakum, maaf, ayat 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh
kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri Rasulullah itu ada uswah hasanah, ada contoh terbaik, ada proyek percontohan terbaik. Ada suri teladan untuk kita semua. Ya. Tapi ada ayat selanjutnya itu yang digarisbawahi oleh Allah. Liman kana, ya. Jadi contohnya untuk semua, ya, semua manusia. Tetapi yang mau mengambil, yang mau mengikuti itu hanya tertentu, ya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi siapa yang ingin yang meyakini pertemuan dengan Allah dan hari akhir, dan meyakini adanya hari akhir. Disinilah materi tauhid ini berangkat, ya. Jadi keyakinan kepada Allah dan hari akhir itu erat kaitannya dengan menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Jadi kalau ada permasalahan dalam keyakinan kita kepada Allah dan hari akhir, pasti ada keraguan, ada keengganan, ada kemalasan, ada ketidaksukaan mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Banyak contohnya ya, Abu Jahal, Abu Lahab, paman-pamannya yang musyrik, orang ahli kitab, ya, karena tidak percaya Allah dan hari akhir, ya, mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Yahudi sendiri sebagai ahli kitab itu disinggung secara berulang-ulang, ya. Salah satunya di surah Al-Jumu'ah, ya. Itu Allah mengatakan kalau mereka meyakini pertemuan dengan Allah, meyakini hari akhir, ya, coba mereka harapkan kematian, ya. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-4 kalau saya tidak salah, ya. Surah ke-62 ayat ke-6, ya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul maut, ya. Hai, katakanlah, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum, jika kamu mendakwahkan bahwa kamu sungguhnya kekasih Allah, ya, dia yakin akan Allah. Kalau dia yakin, kalau mereka yakin akan Allah, ya, maka di akhir ayat fataman nawul maut, ya, harapkan kematian, ya, in kuntum shodiqin, ya, jika kamu orang-orang yang benar. Lalu ayat ketujuhnya wala yatamannaunahu abadam bima qaddamat aydihim, mereka tidak akan pernah mengharapkan kematian itu selama-lamanya karena kejahatan yang mereka perbuat, ya. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi kalau dikatakan orang-orang ahli kitab percaya Allah, tidak sepenuhnya benar kepercayaannya itu, ya. Tauhidnya itu tidak benar, ya. Makanya erat kaitannya menjadikan Rasulullah sebagai teladan, sebagai uswah hasanah, sebagai panutan kita itu dengan keyakinan yang benar terhadap Allah dan hari akhir. Disinilah kita berangkat, ya. Inilah pembukaannya dari materi tauhid yang saya diminta untuk menyampaikan, ya. Jadi memperingati kelahiran Rasulullah SAW, mengenang kelahiran Rasulullah SAW, Maulid Nabi, itu erat kaitannya dengan tauhid, dalam artian mengikuti Rasulullah SAW itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tauhidnya benar. Ya. Saya akan screen share tentang materi tauhid ini. Kalau ada pertanyaan di tengah ataupun ada komentar, ada tanggapan, saya persilahkan, ya. Jadi saya terbiasa kalau memberikan materi itu diskusi, ya. Mungkin juga nanti saya yang memberikan pertanyaan atau memberikan
eh, nggak ada quizmenti.com ya, sayangnya ya. Mestinya saya siapkan juga ya. Nah, saya share screen share. Ya, jadi tauhidullah, mengesahkan Allah. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya dan hadis, itu ada 4 macam tauhid pada Allah ya, bentuk ketauhidan kepada Allah. Yang pertama rububiyah, ya nanti akan saya uraikan. Kemudian uluhiyah ya, terus kemudian mulkiyah, terus kemudian uluhiyah, terus kemudian asma wa sifat. Ya. Nah, sederhananya kita bisa lihat di surah yang tadi dihafal oleh siapa namanya? Asma atau siapa? Atau Aisyah. Surah An-Nas tadi. Siapa yang menghafal surah An-Nas tadi? Eva. Eva ya. Ya, Masya Allah. Ya. Di sini jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, di sini adalah tauhid rububiyah, Rob. Ya, dari kata Rob, ya, Allah sebagai Rob. Ada kata lain nggak yang kita bisa jumpai Allah sebagai Rob? Di surah apa? Tadi ya dihafal oleh putranya Mas Yunizar yang eh, bungsu, bukan yang Muhammad. Siapa yang bungsu namanya? Ya lupa. Ali nomor 2 apa Adi? Oh yang nomor 2, sorry, yang bungsu bayi ya. Sorry, maaf Pak Mas Yunizar. Ya, yang Ali. Surah apa ya? Ali baca surah apa tadi? Hafalan surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah. Betul, di ayat keberapa ada kata Rob? Ayat kedua ya. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Ini memang kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia semuanya dijadikan satu kata, yaitu satu terjemahan, yaitu Tuhan ya. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, terjemahnya aku berlindung dari Tuhannya manusia. Gitu ya. Di Al-Fatihah juga gitu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, gitu kan? Ya, nanti kita akan lihat apa makna Rob sebenarnya. Terus kemudian kalau kita lihat kembali ke surah An-Nas, ada Malikin Nas, ya. Malikin Nas. Nah, ini sering ketukar orang dengan Malik Yaumiddin, ya. Ya. Malikin Nas, ya. Tauhid mulkiyah, ya. Dan yang terakhir ilahin nas, ya, tauhid uluhiyah. Ya, saya tidak membahas asma dan sifat pada kesempatan kali ini. Mungkin di kesempatan yang lain kita bisa bertemu untuk membahas tauhid asma dan sifat. Ya. Paling tidak kesempatan ini kita akan bahas 3 tauhid ini: tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Ya. Yang pertama, tadi seperti saya katakan, tauhid rububiyah. Allah sebagai pencipta, kholikon. Ya. Ini nanti Mbak Tati sebagai yang pintar bahasa Arab, nanti saya dikoreksi ya kalau ada yang salah ya. Nah, makna Rob, ya ini ya. Kalau tadi saya katakan di terjemahan Quran Indonesia biasanya diterjemahkan dengan Tuhan. Ya. Jadi padahal sebenarnya makna Rob itu ada 3 secara bahasa, ya, yaitu kholikon tadi, kholik, rozikon, pemberi rizki, dan malik, pemilik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah ya, kalau kita terjemahkan Al-Quran tadi, Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada penciptanya manusia.
Aku berlindung kepada pemberi rezekinya manusia. Aku berlindung kepada pemiliknya manusia. Sama seperti alhamdulillahirabbil alamin. Aku berlindung, segala puji bagi Allah pencipta manusia, pencipta alam semesta. Segala puji bagi Allah pemberi rizki alam semesta. Segala puji bagi Allah pemilik alam semesta. Ya. Luar biasa, ya. Jadi kadang-kadang terjemahan itu mereduksi makna, ya. Padahal makna itu lebih luas, ya. Termasuk kata rob ini, ya. Dan kalau kita lihat nanti konsekuensi dari makna ini, gitu ya. Jadi tidak sekedar sebuah makna, tapi konsekuensinya apa? Nanti kita diskusikan. Kita lihat di slide-slide berikutnya. Ya. Jadi konsekuensi pencipta, dia sebagai khaliqun kulli syai', ya, menciptakan segala sesuatu, ya. Itu dikatakan dalam surah Al-An'am ayat 102, ya. Allah menciptakan segala sesuatu, ya. Menciptakan dari yang telah tiada menjadi ada, ya, dan seterusnya, ya, dan akan ada, gitu ya. Kita contohnya nggak usah jauh-jauh, ya. Kita dulu tidak ada, terus Allah adakan, ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah tidak pernah berhenti dalam mencipta. Selalu ada manusia, ya, sampai akhir zaman, gitu ya. Selalu ada makhluk lain yang Allah ciptakan, ya, baik yang kita bisa lihat maupun yang tidak terlihat oleh kita. Allah terus menciptakan, ya. Oke. Kemudian, ya, Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dalam 2 masa, ya, dan seterusnya. Saya tidak ingin membahas ini lebih jauh. Saya lebih tertarik membahas masalah penciptaan Allah ini, ya. Bagaimana Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sempurna, ya, detail, perfect, ya. Allah siapkan memang dia untuk sesuai dengan kondisi yang ada, gitu ya. Contohnya di sini misalnya unta, ya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, Masya Allah. Kalau ada kata-kata apakah kamu tidak memperhatikan, ya, itu berarti ada sesuatu yang menarik, ya. Bagaimana unta itu diciptakan, ya. Jadi misalnya unta itu, ya, ini sekali lagi Mbak Tati yang pernah tinggal di Mesir pernah melihat atau kalau melihat di unta kita pernah mungkin di kebun binatang, ya. Tapi yang mungkin tinggal berdekatan dengan unta itu mungkin yang pernah tinggal di Arab sana, ya. Itu unta itu diciptakan memang sudah beradaptasi dengan kondisi padang pasir, ya. Dalam tubuhnya ada tangki air, itu, ya. Sehingga dia mampu hidup berhari-hari tanpa minum, ya. Kulitnya juga tebal, ya, yang bisa melindungi panas, ya, sampai 50 derajat, ya. Mulut dan bibirnya juga kuat, ya, sehingga dia bisa makan tanaman berduri, ya. Karena di dalam kaktus itu juga kan ada air, gitu kan. Jadi dia bisa makan dan minum dari tanaman-tanaman tersebut. Kaki unta itu lebar sehingga tubuh unta besar itu tetap tidak tenggelam dalam pasir, ya. Kulit di bawah kaki juga tebal sehingga tidak terbakar oleh panas, gitu ya. Terus 2 lapis bulu mata ini. Kalau dalam film kartun itu digambarkan unta itu bulu matanya lentik, gitu ya. Itu bergerak cepat seperti sebuah perangkap dan ia melindungi mata unta ketika badai pasir, ya. Jadi semuanya itu sudah didesain sedemikian rupa, termasuk kita, ya. Gitu. Saya belajar ilmu kedokteran, gitu kan. Jadi
Masya Allah, Allah itu sudah menciptakan mekanisme yang kita itu survive juga di alam yang penuh dengan mutagen. Ya, mutagen itu segala sesuatu yang menyebabkan bisa termutasi, baik itu sinar ultraviolet dari matahari ataupun senyawa-senyawa kimia yang ada di sekitar kita, polusi dan sebagainya. Ya. Di mana letaknya itu? Di DNA kita. Ya. DNA kita itu bisa mendeteksi kalau ada sesuatu yang rusak. Ya. Jadi DNA itu kan berisi kode-kode, ya, kode-kode gen, ya, yang nanti akan membentuk protein dalam tubuh kita. Ya. Kalau salah protein nanti salah mekanisme dalam tubuh kita. Ya, karena misalnya untuk kita sekarang bergerak seperti ini, berbicara, ada protein-protein yang harus disuplai gitu ya, supaya kita bisa beraktivitas. Nah, jadi pembacaan kode gen itu nggak boleh salah. Nah, DNA kita sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mendeteksi yang salah itu. Yang salah itu dipotong ya oleh DNA kita, ya, dipotong sehingga nanti yang terbaca itu benar kembali kodenya. Sehingga protein yang diproduksi adalah yang benar. Ya. Jadi seperti itu mekanisme Allah sediakan untuk kita, yang kita tidak pernah sadari. Ya. Baru akhir-akhir ini saja ilmuwan menemukan mekanisme seperti itu. Dan kemudian orang meneliti lebih lanjut bagaimana kemudian supaya menghindari penuaan, ya, dengan metode-metode seperti yang Allah sediakan dalam tubuh kita. Ya. Jadi luar biasa. Allah sebagai pencipta itu tahu betul apa yang diciptakan. Makanya kemudian kalau kita meragukan, nah ini konsekuensinya ya. Kalau kita meragukan syariat yang diberlakukan Allah kepada kita, berarti kita sama saja meragukan kemahasempurnaan penciptaan kita itu. Ya, kemahasempurnaan Allah sebagai pencipta kita. Ya. Contohnya puasa. Ya. Wah, mana ada puasa itu baik gitu. Yang ada puasa itu lapar, haus, dehidrasi, saya bisa mati gitu kan, kata orang-orang yang tidak tahu tentang Allah, tidak percaya Allah sebagai pencipta yang sempurna. Ya. Allah tahu betul kita itu kuatnya sampai mana, itu Allah tahu betul. Ya, survive-nya kita sampai di mana itu Allah tahu betul. Maka Allah tidak mungkin, tidak akan pernah menzalimi kita, ya, dengan syariatnya gitu. Termasuk sholat, puasa, itu bukan hal-hal yang merusak tubuh kita, merusak diri kita, merusak kehidupan kita. Justru sebaliknya itu baik untuk kita, karena Allah tahu betul siapa kita. Sebagaimana pembuat Android, ya, tahu betul Android yang dia buat itu, ya, tidak boleh dipanasi sampai sekian derajat dan sebagainya. Tahu betul kondisi-kondisi yang melingkupi Android itu karena dia pembuatnya, pabriknya. Nah, kalau Allah membuat kita, dia tahu betul siapa kita, kekuatan kita sampai mana, bagaimana kapasitas diri kita dan sebagainya. Jadi syariatnya itu tidak mungkin menyengsarakan kita, tidak mungkin menzalimi kita. Itu karena beliau, Allah Subhanahu Wa Taala, adalah pencipta kita yang sempurna. Ya. Yang kedua, Allah sebagai pemberi rizki. Ya. Nah ini dia, Masya Allah ya, kalau kita yakini betul ini luar biasa, ya. Karena
konsekuensinya luar biasa juga, ya. Jadi pemelihara, pemberi rizki, ya. Jadi bukan hanya menciptakan saja, tapi Allah juga yang memberikan preservasi, menjamin yang diciptakannya itu hidup, menjamin yang diciptakannya itu baik, ya, maintenance-nya, sustainability-nya, ya, kehidupannya itu dijaga, gitu. Semuanya, ya. Dalam surah Hud misalnya ayat 6, wa ma min dabbah, ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata, ya, bahkan jasad-jasad renik, itu Allah sediakan rizkinya, ya. Wa ya'lamu wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullum fi kitabim mubin, ya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya itu Allah jamin rizkinya, ya. Jadi makanya ketika kita menganggap ada selain Allah yang memberi rizki, nah di situ masalahnya. Disitulah masalah tauhid, ya. Ya, karena saking takutnya rizki itu tidak dapat, orang itu melakukan segala macam cara yang sampai it doesn't make sense, gitu, ya. Contohnya yang terjadi dulu sebelum Rasulullah SAW diutus, ya, menyampaikan dakwah Islam ini, masyarakat Arab jahiliyah itu membunuh anak-anaknya karena mereka takut miskin, ya. Ya. Makanya sampai Allah menurunkan ayat untuk melarang, ya. Dan tegas-tegas Allah mengatakan di ayat tersebut, ya, contohnya surah Al-An'am ayat 151 atau surah Al-Isra ayat 31, nahnu narzukukum wa iyyahum, ya. Ya. Jadi Allah yang memberikan rizki padamu, ya, dan anak-anakmu, gitu. Jadi rizki itu sudah dijamin, gitu, ya. Karena Allah sebagai pemberi rizki, Allah sebagai pemberi rizki, ya. Yang diminta Allah cuma kita itu takwa, ya. Tentu dalam takwa itu ada unsur usaha, gitu, ya. Takwa dalam surah At-Tolak, ya, surah ke-65, itu di akhir ayat kedua, ya, itu Allah berbicara mengenai rizki ini, ya. Sampai bersambung ayatnya, ya, ke ayat ketiga, ya. Saya bacakan saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ya. Masya Allah, ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Siapa yang nggak mau diberikan jalan keluar setiap masalah, ya. Karena hidup kita ini isinya masalah, ya. Masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah orang tua, masalah kerjaan, masalah sekolah, masalah ya. Tapi orang yang bertakwa, kata Allah, ya, yaj'allahu makhraja. Allah sediakan jalan keluar. Ditambah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya diberikan jalan keluar, ya, dilanjutkan kata Allah. Ini ayat ini disambung, ya, pakai kata waw, ya. Dan Allah akan berikan yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Pernah nggak merasa
kok saya tuh nggak nyangka-nyangka gitu, ternyata gitu, Masya Allah ya, ya nggak nyangka gitu. Kalau ada yang mau cerita tentang ini, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, silahkan. Ada yang mau berbagi? Kalau enggak, saya dulu nih. Ya. Saya eh, alhamdulillah bisa tinggal di Kanada ini salah satunya karena ini, ayat ini, ya. Eh, Rezeki yang tidak disangka-sangka. Bukan dapat lotre ya, karena nggak ada lotre. Kalau di Amerika kan green card ada lotre ya. Tapi yang membuat saya katakan tidak disangka-sangka itu, skor saya itu tidak sampai di pool ya, yang pernah apply permanent resident pasti tahu ya. Eh, supaya bisa di-invite untuk apply, itu skornya harus sampai ke batas minimal gitu kan, untuk bisa di-invite. Saya nggak nyampe-nyampe gitu ya. Bedanya cuma 1 angka gitu kan. Yang nggak di-invite, nggak dapat gitu kan. Tapi nggak disangka-sangka tadi, rezeki yang tidak disangka-sangka, saya mendapat invitation dari Alberta government ya, untuk apply provincial nominee gitu ya. Dan itu pun tadinya saya nggak ngeh gitu. Saya hiraukan sampai 3 kali di email, di profile saya ya, di profile online saya di federal, sampai 3 kali saya nggak ngeh. Sampai akhirnya saya telepon baru saya ngeh ya. Dan jarak aplikasinya tinggal 2 minggu saya kalau tidak salah, dari 1 bulan yang disediakan tinggal 2 minggu ya. Masya Allah, dari situ ya alhamdulillah ya. Itu nggak disangka-sangka, nggak pernah nyangka Alberta government akan melayangkan email itu ya. What just happened? Ada lagi nggak yang punya pengalaman seperti itu, rezeki yang tidak disangka-sangka? Boleh kalau ada yang mau share. Dan rezeki tidak selalu uang ya, tidak selalu barang, apapun ya, yang bisa jadi kayak kesehatan ya. Insya Allah ya. Saya ada teman di Vancouver. Dia sudah stroke, pembuluh darah otaknya itu pecah dan tidak sadarkan diri. Ketika saya mendengar kabar itu berapa tahun yang lalu itu ya kejadiannya, itu saya sudah merasa seperti mendengar vonis meninggal ya. Bayangkan pembuluh darah otak pecah ya, dan sudah tidak sadar, dan itu koma berhari-hari, bukan cuma 1 hari ya gitu. Itu luar biasa. Tapi ternyata beliau sembuh, sehat, dan Masya Allah sekarang aktivitasnya luar biasa ya. Bahkan traveling antar kota ya, di Kanada ini luar biasa ya. Recovery yang ya tadi, rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Pak Rendra juga ya, stadium 4 yang saya tahu, Masya Allah, Allah berikan kesembuhan ya dari cancer stadium 4. Mas Dwi ya, Masya Allah, dari penyakit jantungnya ya, Allah sadarkan, Allah sembuhkan, Masya Allah. Rezeki yang tidak disangka-sangka, karena Allah yang memberi rezeki itu ya. Jadi jangan pernah khawatir ya. Ya, saya tidak membahas lebih detail lagi ya. Nah ini yang jadi sering masalah ini kan, orang percaya pada hal-hal yang tadi bukan yang memberi rezeki ya.
baik itu dukun, barang, benda, ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Dulu masih ada hubungan saudara jauh meskipun adiknya nenek dan sebagainya, jadi jauh hubungannya. Itu nggak pernah punya keturunan, ya. Padahal mereka ingin punya keturunan, ya. Terus ada seorang pastor, ya, yang menawarkan bantuan, ya. Kalau kamu mau anak, masuk Kristen, gitu. Nanti kamu punya anak, gitu. Atau kamu punya anak dulu, nanti kamu kalau punya anak kamu masuk Kristen sebagai ininya, maharnya gitu ya. Luar biasa. Dan betul Allah uji itu ya, Allah itu ujian ya. Dia punya anak atas saran pastor tersebut, atas bantuan pastor tersebut gitu kan. Lalu ya sebagai maharnya dia masuk Kristen. Jadi cuma dalam keluarga besar nenek saya itu cuma keluarga itu yang Kristen. Ya. Akhirnya punya anak dia, dan dia kedua orang tuanya ini masuk Kristen. Ya. Luar biasa ya. Kalau tidak kuat betul imannya itu, ujiannya itu, gitu, ya. Tapi masya Allahnya ya ini ya, ini kejadian nyata. Anak yang tadi itu, yang atas bantuan pastor itu ya, anaknya masuk Islam. Keturunannya Islam semua, pakai jilbab lagi. Masya Allah ya. Tapi orang tua yang tadi, masih saudara dengan nenek saya tadi, Alhamdulillah min dzalik, masuk Kristen. Ya. Tapi anak cucunya Muslim yang taat. Masya Allah ya. Ujian Allah itu ya. Jadi makanya sakit, tidak punya keturunan, dan lain-lain itu minta kepada yang memberikan. Ya. Ada teman saya sudah 12 tahun tidak punya keturunan. Ya. Mereka terus berusaha, terus berdoa, terus ya. Sampai akhirnya sekarang anaknya 3. Ya. Ada juga yang sampai sekarang nggak punya keturunan, tapi mereka adopsi anak. Ya. Masya Allah. Artinya kalau yakin terhadap Allah, pasti ada saja. Pasti ada saja. Ya. Ini Allah sebagai pemberi rezeki. Yang ketiga sebagai pemilik. Ya. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 284 ininya, Illahi mulkus samawati wal ard, ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu. Allah pemilik seluruh alam semesta ini. Ya. Kalau di Al-Fatihah tadi Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin. Ya. Ma-nya panjang ya. Kalau di Anas tadi kan ma-nya pendek ya. Malikin Nas, ini Maliki Yaumiddin. Ya. Pemilik hari pembalasan. Beliau pemilik. Ya. Pada hakikatnya berarti yang kita miliki saat ini apa? Nyilih kalau kata orang Jawa. Nyilih, minjem, ya, kontrak, rumah yang mewah, mobil yang bagus, bahkan diri kita sendiri, ya, kesehatan kita, anak kita, istri kita, ya, itu semuanya milik Allah. Ada 2 konsekuensi kalau milik Allah ini. Pertama, diambil kapanpun, itu haknya yang memiliki. Ya. Diambil kapanpun, itu haknya yang memiliki. Makanya Allah mengajarkan pada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan akan kembali pada pemiliknya.
Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa kira-kira konsekuensi pemilik ini? Ya, kalau meyakini segala sesuatu itu miliknya Allah, ya, yang pertama tadi akan diambil olehnya, berarti kita tidak sombong ketika memiliki itu, ya, karena suatu saat akan diambil oleh pemiliknya, ya, dan juga tidak putus asa kalau kehilangan, ya, karena ya bukan milik kita, gitu ya, gitu. Jadi tidak takabur ketika diberi dan tidak hopeless atau putus asa ketika diambil. Ya. Itu konsekuensi yang pertama. Yang kedua apa kira-kira? Ada yang ingin tidak ada di sini. Yang kedua, berarti apa-apa yang kita miliki ini semuanya akan di apa kira-kira? Dimintai pertanggungjawaban. Ya. Untuk apa usia kita? Untuk apa harta kita? Untuk apa ilmu kita? Ya. Untuk apa kesehatan kita? Untuk apa usia muda kita? Apa kondisi fisik kita ketika prima? Untuk apa? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Disinilah letak ada hak-hak Allah yang ditunaikan. Karena ini semua milik Dia. Ya. Kalau harta disedekahkan, ya. Kalau kesehatan itu dimanfaatkan untuk ibadah dalam arti yang luas, ya. Kemudian kalau umur muda, ya, ketika muda itu digunakan untuk aktivitas memajukan agama Allah ini, gitu ya, kontribusi kepada agama Allah ini dan lain sebagainya. Ya, semuanya ada hak-hak yang harus ditunaikan. Ketika kita tidak menunaikannya, maka apa yang terjadi kira-kira? Kita tidak tahu berterima kasih kepada pemiliknya. Kita sudah dipinjami, ya. Ibarat kita ngontrak rumah, kita nggak bayar. Ya, nggak bayar gitu kan. Walaupun Allah tidak butuh kita, bukan tidak butuh, artinya Allah tidak berkurang kekuasaannya kalau kita bersyukur, ya, berterima kasih dengan melakukan hal-hal yang positif tadi, tidak akan bertambah kekuasaan Allah. Juga tidak akan berkurang kalau kita tidak berterima kasih kepadanya. Tidak akan berkurang. Cuma tadi semua ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, itu sudah pasti, ya. Apa yang diberikan Allah ini semuanya titipan dan kita gunakan untuk apa? Gitu ya. Ya. Karena Allah menciptakan kita purposely, punya tujuan sebagai Abdullah, sebagai slave-nya. Ya. Jadi ketika kita acting, kita bertindak tidak sebagai slave-nya, tidak sebagai hambanya, nah disitulah pertanyaannya. Untuk apa tubuh kita ini kita gunakan? Untuk apa kesehatan ini kita gunakan? Ya. Oke, Masya Allah, ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita gunakan mata kita, telinga kita, pikiran kita, perhatian kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, menyimak halakoh ini, gitu kan. Itu Masya Allah. Itu salah satu bentuk pengabdian kita, ya, yang nanti akan kita bawa di akhirat nanti. Ini buktinya penghambaan kita kepada Allah. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau ditanggapi, dikomentari, silahkan.
Saya diberi waktu sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa, Bapak? Enggak ada sih di ini. Oke. Ya. 15 Nanti di stop saja menit kalau terlalu lama ya. Ataupun ini. paling 15 menit lagi lah kalau ini. Oke. Nah, Ya. Mudah-mudahan selesai ya. Kalau tidak selesai, nanti berseri. Kapan kita ketemu lagi, saya sampaikan. Yang berikutnya mulkiyatullah, pelindung, walian. Ya. Jadi kalau kena kata wali, kalau di sini kan ini kan perwalian itu kalau anak yang belum 18 tahun garantor ya atau guardian ya. Allah sebagai garantor atau sebagai guardian. Allah sebagai wali. Ya. Kita ya. Jadi keyakinan Allah sebagai garantor guardian kita itu harus luar biasa ya. Harus yakin betul Allah sebagai guardian kita. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk kata Allah. Ya. Yang berbeda demikian itu Allah guardianmu ya. Yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai kekuasaan, mulk. Ya. Jadi jangan khawatir, kita kalau garantornya Allah itu nggak ada masalah tadi ya. Ya ja'allahu makhraja, diberikan jalan keluar semuanya. Ya, karena Allah punya kekuasaan yang luar biasa ya. Jadi ini Allah sebagai Malik ya, sebagai raja ya, itu wali tadi, garantor, guardian, hakim, pembuat hukum, dan amir, pemerintah. Ya, ini konsekuensinya ya. Jadi ketika ada orang yang merasa berkuasa lebih ya, sehingga berhak mengatur manusia lain, memperbudak manusia lain, sehingga akhirnya menentang Allah Subhanahu wa taala, ya disinilah dia menyaingi hak Allah sebagai raja ini. Ya. Contohnya yang jelas adalah Fir'aun, gitu kan? Ya. Itu. Anna rabbukumul a'la. Saya rajamu yang paling tinggi. Ya. Itu. Disitulah masalahnya. Ya. Yang jadi masalah juga adalah yang mengikutinya. Yang mengikuti Fir'aun. Ya. Itu. Lebih takut kepada, lebih menganggap wali, lebih menganggap hakim, amir itu manusia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali ke tadi, karena dia yang menggaji saya misalnya. Kembali kepada konsep Allah sebagai pemberi rezeki, ya. Saling berkaitan. Ya. Itu. Ya, sampai enggak sholat, sampai tadi ya nauzubillah min dzalik meninggalkan Islam ya. Karena ya, tadi ya. Nah, salah satu yang juga patut kita perhatikan adalah ketika menjadikan orang-orang yang dibenci Allah, orang-orang yang membenci Allah, membenci Rasulullah sebagai wali. Nah, ini sebagai garantor kita, sebagai yang kita taati, nauzubillah, ya, sebagai yang kita sayangi bahkan. Ya, karena biasanya guardian atau garantor itu seorang yang disayangi kan, orang tua kan orang yang kita sayangi kan. Orang tua kita kan guardian kita, garantor kita ya, dalam konsep hukum manusia kan seperti itu. Nah, ini kalau sampai menjadi ya orang yang membenci Allah sebagai wali, ya itu. Makanya Allah melarang dengan tegas orang-orang yang tidak percaya Allah, kafir kepada Allah, tidak bisa kita sayangi, kita jadikan garantor, jadikan
yang kita taati, ya, itu. Sehingga segala kemauannya kita ikuti, ya, ya nggak apa-apalah, pas sekali-sekali makan yang apa bukan halal, gitu misalnya. Ya nggak apa-apalah sekali-kali minum, sekali-sekali ya ikut acara-acara kita, gitu. Apa-apalah, gitu. Misalnya seperti itu, ya, gitu. Di sini di surah Ali Imran ayat 118 tegas ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil teman kepercayaanmu dari orang-orang yang di luar kalanganmu, ya. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu, ya. Ini Allah yang bilang ya, pencipta kita, pemberi rezeki kita, ya. Allah yang bilang kepada kita, ya. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Masa Allah bohong sih? Gitu kan. Nggak benar ini ayat. Nauzubillah min dzalik. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Ini yang bilang Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu dalam hati setiap manusia, termasuk orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Kebencian mereka di dalam hati itu lebih besar. Ya. Lalu gimana? Apa kita nggak bisa berteman dengan mereka? Bisa, tapi bukan teman teman akrab, bukan teman semua teman curhat, semua ceritain kepada ini. Ya, semua seolah-olah dia kalau ada apa-apa larinya ke dia gitu, minta tolongnya ke dia, gitu. Curhatnya ke dia, gitu. Ya, terus ya itu kalau dia minta apa-apa ya kita turuti, gitu. Dia ini ya temannya seperti itu yang dilarang. Ya, gitu. Kalau teman-teman biasa nggak apa-apa, teman Rasulullah berteman dengan Yahudi, dengan Nasrani, ya. Bahkan Rasulullah memberi orang Yahudi yang buta, yang selalu mengejek. Rasulullah berbuat baik dengan mereka, tapi itu tidak kemudian menjadi teman akrab, teman setia. Gitu. Ya. Makanya akan jadi aneh kalau lebih akrab dengan yang membenci Allah dan Rasulnya